Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah embriologi, Ibu Dr. Sumiati Saadah, SSI MSI, dan juga Ibu Epa Paujia MSI. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Puspita Ningsih dengan NIM 11920600047, Irena Widianti Fauzia dengan NIM 11920600049, Nalfarina dengan NIM 11920600066, dan juga Patih Kelana dengan NIM 11920600075. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai materi inseminasi buatan. Baik, untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian inseminasi buatan akan dijelaskan oleh saya, Nelfarina. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya inseminasi buatan atau yang biasa disebut dengan IB merupakan salah satu bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina tanpa perlu seekor pejantan. Inseminasi buatan ini merupakan suatu rangkaian proses terencana dan terprogram karena menyangkut kualitas genetik ternak di masa yang akan datang. Selain itu, menurut Husni, pada tahun 2015, ia berpendapat bahwasanya inseminasi buatan itu merupakan salah satu teknologi yang dapat memberikan peluang bagi penjantan unggur untuk menyebarluaskan keturunannya secara maksimal, di mana penggunaan penjantan pada kawin alam terbatas dalam meningkatkan populasi ternak, karena setiap ejakulasi dapat membuahi seekor betina. Inseminasi buatan ini merupakan suatu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan juga produktivitas ternak. Keuntungan yang dicapai dalam program inseminasi buatan diantaranya adalah untuk memperbaiki mutu genetik, efisien dalam pemakaian penjantan, terbukanya kesempatan untuk menggunakan penjantan unggul secara luas, mencegah penularan penyakit, mengurangi gangguan fisik yang berlebihan terhadap sapi betina pada waktu kawin, serta menghemat biaya. Adapun tujuan dari dilakukannya inseminasi buatan antara lain, yang pertama untuk memperbaiki mutu genetika pada hewan ternak, yang kedua untuk mengharuskan penjantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan bibit penjantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, yang keempat mengurangi gangguan fisik pada sapi betina saat waktu kawin, yang kelima meningkatkan populasi angka kelahiran ternak secara tepat dan juga teratur, yang terakhir mencegah penyebaran ataupun penularan penyakit kelamin akibat penyakit alami. Sedangkan fungsi dari inseminasi buatan secara umum diantaranya yaitu untuk perbaikan mutu genetik, yang kedua untuk pencegahan penyakit menular, yang ketiga untuk recording lebih akurat, yang keempat agar biaya lebih murah, dan juga yang terakhir untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh penjantan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai prosedur inseminasi buatan atau proses inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan semen beku atau spermatozoa yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina. Inseminasi ini seringkali dikaitkan dengan proses yang harus dilakukan karena adanya pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan. Prosedur yang pertama yaitu penanganan pejantan, di mana penjantan inseminasi buatan merupakan pejantan unggul yang memenuhi syarat teknis, baik reproduktif maupun kesehatan untuk dapat ditampung semennya dan diproses menjadi semen beku. Ternak jantan yang akan dijadikan pejantan harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada umur. Umur ternak yang akan dijadikan sumber semen harus berumur sekurang-kurangnya 1,5 tahun, karena pada umumnya ternak jantan pada tingkat umur tersebut sudah melewati masa pubertas dan secara seksual mereka sudah mampu menghasilkan sperma yang mampu membuahi sel telur. Yang kedua ada silsilah keturunan, di mana ternak akan lebih baik jika merupakan keturunan dari induk dan jantan yang unggul sehingga ia memiliki potensi genetik yang unggul pula. Yang ketiga ada kondisi badan. Ternak jantan yang akan dijadikan bibit harus memiliki kondisi badan yang normal, tidak memiliki cacat tubuh, baik cacat bawaan atau cacat setelah lahir. Ukuran tubuhnya atau bobot badan, tinggi badan, panjang badan harus di atas rata-rata ternak jantan yang lain dan proporsional dalam arti hubungan antara tinggi dan bobot badan harus seimbang.
Yang terakhir yaitu nafsu seksual, di mana nafsu seksual ini atau libido merupakan parameter penting dalam pemilihan calon pejantan dan libido ini memiliki kaitan yang erat dengan produksi semen dan kesuburan. Selain itu, nafsu seksual akan berpengaruh terhadap kemudahan kerja pada saat dilakukan penampungan semen. Waktu yang diperlukan untuk penampungan semen juga dapat dipersingkat. Prosedur yang kedua yaitu penampungan semen. Semen adalah bahan yang sangat sensitif terutama oleh pengaruh suhu. Karena itu penanganannya harus hati-hati. Pengaruh sinar, debu, sabun, air, dan darah secara langsung serta penanganan yang kurang baik dapat mematikan spermatozoa seperti apabila dijemur lalu dibekukan kembali. Oleh karena itu, semen dikemas dalam straw yang sedikit volume dan luas permukaannya. Selain itu, semen harus tetap terendam di dalam N2 cair sehingga dapat tahan untuk beberapa tahun. Penampungan semen bertujuan untuk memperoleh semen yang jumlah volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses lebih lanjut dalam keperluan inseminasi buatan. Semen dapat ditampung melalui beberapa metode seperti yang pertama metode pengurutan, yang kedua metode elektrojakulator, yang ketiga metode vagina tiruan. Prosedur yang ketiga yaitu evaluasi semen. Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk melihat kuantitas atau jumlah dan kualitas semen. Pemeriksaan semen dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemeriksaan secara makroskopik dan pemeriksaan secara mikroskopik. Pemeriksaan makroskopik yaitu pemeriksaan semen secara garis besar tanpa memerlukan alat bantu yang rumit. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik bertujuan untuk melihat kondisi semen lebih dalam lagi serta memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Prosedur yang keempat yaitu pengenceran dan pengawetan semen. Pengenceran semen adalah salah satu upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat. Pengencer semen adalah larutan isotonis atau memiliki tekanan osmotik yang sama dengan plasma darah yang mengandung bahan-bahan yang bersifat baper atau memelihara larutan dari perubahan pH. Bahan nutrisi bagi kelangsungan hidup sperma dan mampu memelihara sperma dari cekaman dingin. Pengawetan atau preservasi semen merupakan upaya manusia memperpanjang daya hidup dan daya fertilisasi sperma sehingga masa pakai semen tersebut dapat lebih lama. Prosedur yang kelima yaitu deteksi birahi dan pelaksanaan inseminasi buatan. Deteksi birahi adalah salah satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya program inseminasi buatan pada ternak. Selanjutnya adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan inseminasi buatan itu sendiri dilaksanakan. Pada waktu diinseminasi, ternak harus dalam keadaan birahi, karena pada saat itu liang leher rahim atau serviks pada posisi yang terbuka. Kemungkinan terjadinya konsepsi atau kebuntingan bila diinseminasi pada periode-periode tertentu dari birahi telah dihitung oleh para ahli. Perkiraannya adalah yang pertama permulaan birahi 44%, pertengahan birahi 82%, akhir birahi 75%, 6 jam sesudah birahi 62,5%, 12 jam sesudah birahi 32,5%, 18 jam sesudah birahi 28%, dan 2,4 jam sesudah birahi adalah 12%. Selanjutnya ada teknik inseminasi buatan. Nah, teknik ini atau metode ini terdapat dua macam yaitu rektovaginal dan transcervical. Pada sapi menggunakan metode rektovaginal yaitu tangan dimasukkan ke dalam rektum, kemudian memegang bagian serviks yang paling mudah diidentifikasi karena mempunyai anatomi keras. Kemudian insemination gun dimasukkan melalui vulva ke vagina hingga ke bagian serviks. Sedangkan pada babi, kambing, dan domba menggunakan metode transcervical. Pada kambing dan domba dapat menggunakan spikulum untuk melihat posisi serviks. Kemudian insemination gun dimasukkan hingga mencapai serviks. Sedangkan pada babi menggunakan kateter dan dimasukkan hingga ke dalam uterus. Adapun kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan yakni dalam keberhasilannya itu terdapat faktor-faktor antara lain kondisi fisiologis ternak, keterampilan inseminator. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka akan mengurangi tingkat keberhasilan inseminasi buatan. Adapun kekurangannya yaitu pada pembuahan normal. Nah, antara 50.000 hingga 100.000 sel sperma berlomba-lomba membuahi satu sel telur. Dalam pembuahan normal, berlaku teori seleksi alamiah dari Charles Darwin di mana sel yang paling kuat dan sehat adalah
yang menang. Sementara dalam inseminasi buatan, sel sperma pemenang dipilih oleh dokter atau petugas laboratorium. Jadi bukan dengan sistem seleksi ilmiah. Di bawah mikroskop, para petugas laboratorium dapat memisahkan mana sel sperma yang kelihatannya sehat dan tidak sehat. Akan tetapi, kerusakan genetika umumnya tidak kelihatan dari luar. Dengan cara itu, resiko kerusakan sel sperma yang secara genetik tidak sehat menjadi cukup besar. Selanjutnya, contoh inseminasi buatan pada hewan. Yang pertama adalah sapi. Persilangan antara sapi lokal dengan sapi eksotis yang sering dilakukan untuk mendapatkan bobot lahir anak yang tinggi. Inseminasi buatan akan berhasil dengan baik apabila didukung semen yang berkualitas dan semen cair maupun beku. Nah, yang kedua ada kambing PE. Kambing PE merupakan jenis kambing yang cukup populer di Kalimantan Selatan. Karena selain sebagai penghasil daging juga berpotensi besar dalam menghasilkan air susu. Dengan menerapkan teknologi inseminasi buatan atau IB ini, kambing PE berpotensi reproduksi jantan dapat dioptimalkan. Melalui teknologi pengolahan semen dan inseminasi buatan, satu ejuklat dapat dikawin suntikan terhadap puluhan ekor kambing betina. Nah, selanjutnya kesimpulan. Inseminasi buatan adalah bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina tanpa perlu seekor pejantan. Inseminasi buatan merupakan suatu rangkaian proses terencana dan terprogram karena menyangkut kualitas genetik ternak di masa yang akan datang. Bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik pada hewan ternak dan berfungsi untuk memperbaiki mutu genetik, mencegah penyakit menular, recording lebih akurat, biaya lebih murah, dan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan. Nah, selama prosedur, dokter akan menanamkan sperma langsung ke dalam rahim dengan kateter halus, kemudian kateter masuk ke rahim melalui leher rahim. Dokter akan mendorong sperma melalui kateter. Untuk mendapatkan hasil terbaik, prosedur ini perlu segera dilakukan saat wanita sedang dalam masa ovulasi. Teknik atau metode inseminasi buatan ada dua macam, yaitu retrovaginal dan transvertikal. Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, antara lain kondisi fisiologis ternak, keterampilan inseminator. Kelebihan penerapan inseminasi buatan untuk menghemat biaya pemeliharaan jantan ternak, mengatur jarak kelahiran ternak, dan mencegah terjadinya kawin sedara. Nah, kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal, dan tidak bisa diproses sekali jadi. Contohnya yaitu pada hewan sapi dan kambing. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.